Oke baik, jadi kali ini kita akan lanjut untuk penambahan JavaScript-nya untuk perhitungan kalkulator. Jadi kita buka file kita, ini kita tutup dulu CSS, kita buka file JS script.js ya. Jadi kita mulai buat fungsinya. Yang pertama ini kita buat fungsi untuk append ya, kita append to display, artinya untuk menambahkan nilai pada display. Jadi display di sini adalah input ya. Jadi ini fungsinya append to display. Fungsi kita ketik fungsi, oke, tambahkan fungsinya. Untuk value-nya, perm-nya kita bisa ganti ya. Ini append to display. Jadi ini bisa langsung kita pilih di Visual Studio atau kita ketik manual ya. Ini fungsinya ya, bisa terserah Anda mau gunakan apa. Tapi di sini saya gunakan standar saja supaya kita lebih paham. Kita copy fungsi pada HTML-nya, menkliknya, kita paste, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita tambahkan value ya untuk nilainya ya. Oke, kita tambahkan di dalamnya document.getElementById. Oke, dot value-nya sama dengan ya. Jadi sini kita gunakan fungsi tambah sama dengan ya, sehingga dia ditambah secara otomatis ya. Nah ini fungsinya untuk value-nya ya. Oke, sudah. Jadi akan ditampilkan di input dengan ID-nya display. Jadi kita tambahkan ID-nya display, jangan lupa tanda petik. Oke ya, display. Oke, dot value plus sama dengan value ya. Nah ini ID-nya. Oke, bisa Anda copy, Anda paste saja. Oke, sudah. Untuk append to display fungsinya sudah ya. Selanjutnya kita buat fungsi untuk clear ya, untuk menghapus ya, clear display. Jadi ini tombol clear display atau C ya, kita copy saja, kita ketik function, pilih function, spasi, paste ya. Oke, kita buat fungsinya, kita copy saja, kita hapus tanda tambah, value-nya kita kasih tanda petik kosong aja, ganti kosong. Ya, ini untuk menghapus ya. Di saat kita klik tombol C, maka dia akan dihapus. Oke, selanjutnya kita buat lagi fungsi calculate ya, result untuk perhitungannya. Jadi fungsi calculate result ini pada saat kita tekan tombol sama dengan ya, equal ya. Oke, kita copy saja, kita enter, kita ketik function, paste, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, kalau enter ya. Oke, untuk value-nya kosong ya. Untuk value calculate result-nya kosong, sama clear display juga kita kosongnya hapus aja. Oke, kita enter saja, kita tap ke dalam, kita mulai ketik, kita gunakan fungsi try except ya, kemudian try catch. Oke, jadi try catch ini berfungsi untuk menangani error ya. Jadi jika script yang kita buat ini
terjadi kesalahan, maka dia akan munculkan hasilnya di bagian catch. Oke, kita lanjut. Di dalam tree kita buat variabel expression sama dengan dokumen get element by id, kita pilih saja. Kemudian kita tambahkan id-nya display ya. ID-nya display, kemudian dot value. Oke, kemudian kita enter saja. Lalu titik replace, jadi kita gunakan dot replace ini untuk kita menghapus karakter ya. Jadi kita tambahkan slash, kemudian slash kiri dan slash kanan, terus tanda tanda pangkat ya. Oke, jadi ini kita akan fungsinya untuk menghapus tanda pangkat menjadi tanda bintang 2 kali. Jadi ini di dalam JavaScript digunakan untuk mencari bilangan pangkat ya. Jadi fungsi dari bintang 2 kali ini ya. Kemudian kita lanjut, kita buat lagi untuk bilangan div ya. Jadi ada string div ini, string slash 2 kali ya. Jadi kita akan hapus. Jadi ini fungsi untuk menghapus ya. Kita hapus step garis miring 2 kali menjadi garis miring 1 kali, sehingga menjadi tanda bagi ya, untuk mencari div ya, integer division. Oke, untuk bagi. Oke, titik koma, kita enter saja di bagian bawah. Oke, kita tambahkan kondisi ya, variabel saja, variabel result. Jadi kita buat variabel result sama dengan new fungsi. Jadi kita buat fungsi matematis di sini, new fungsi return pengembalian tambah expressionnya. Oke, kemudian kita keluar. Oke, buka kurung titik koma ya. Oke, kemudian kita tambahkan kondisi di sini. Jika dokumen get element id resultnya dot value dot include, jika displaynya ada tombol, jadi kita include tambah ini ya, tanda slash garis miring 2 kali, maka kita rapikan dulu. Kita perbesar sini. Maka resultnya sama dengan, kita gunakan matematika mat.floor. Floor ini untuk fungsi untuk bilangan integer saja ya. Jadi tidak menggunakan bilangan desimal ya. Jadi untuk mencari hasil bagi ya, atau div ya, sisa bagi ya, sisa bagi div, sisa hasil bagi ya. Oke, terakhir kita tambahkan dokumen .get element by id display value sama dengan result. Oke, untuk catch-nya kita tambahkan dokumen get element by id display.value
sama dengan error ya. Jadi jika terjadi kesalahan di bagian try, maka dia akan unsurkan di bagian catch ya. Oke, kita save, kita coba jalankan. Oke, kita hapus dulu value-nya. Oke, di bagian index, kemudian kita coba running, kita tes ya. 8 ditambah 9, oke, ditambah 6. Oke, hasilnya error ya. Kita cek lagi di fungsi calculate, kita rapikan, kita cek ya. Oke, di bagian return ini kita spasi ya. Kita tambahkan spasi untuk kalkulasi ekspresinya ya, untuk perhitungan ekspresinya. Jadi harus kita spasi, kita save, terus kita tambah include ya, tambah s gitu. Oke, 8 ditambah misalnya 6 ditambah 9 sama dengan 3. Oke, sudah berhasil ya. Oke, saya rasa sudah. Oke, kita buat fungsi yang berikut lagi ya. Kita kecilkan dulu hurufnya. Terlalu kecil ya, kita kembalikan saja. Oke, ini sudah ya. Kita coba buat lagi fungsi berikut. Untuk kita perbesar saja. Kita buat fungsi untuk pangkat ya. Kita buat fungsi untuk square ya. Oke, pangkat 2 ya. Kita copy saja on click-nya di bagian HTML butonnya. Oke, kita buat komentar dulu ya untuk pangkat. Oke, kemudian kita buat function, pasti saja kurung, tutup kurung kerawal ya. Right. Oke, kita buat variabel display. Oke, display sama dengan document.getElementById. Tetap tambahkan ID-nya result karena fokus kita di displaynya, ID-nya display yang untuk inputnya. Kemudian enter, kita tambahkan variabel display.value sama dengan kita gunakan fungsi matematika math.pow. Jadi ini untuk fungsi ya, fungsi pangkat ya, math.pow. Oke, kita rubah ke konversi ke float display.value ini, kemudian kita tambahkan pangkatnya, pangkat 2 ya, titik koma. Jadi ini fungsi untuk pangkat ya, matematika untuk pangkat. Jadi sebelumnya itu kita rubah dari string yang kita isi menggunakan fungsi parse float ya, artinya mengubah string menjadi float atau desimal ya. Oke, kita coba 8 pangkat 2 64 ya, 9 pangkat 2 81, 16 pangkat 2 225. Oke, saya rasa ini sudah. Kita lanjut buat fungsi untuk pangkat n ya, atau power n ya. Oke, kita gunakan fungsi bilangan pangkat n. Jadi kita mau tambahkan pangkat, misalnya 5 pangkat 3, 5 pangkat 9, jadi bebas ya. Jadi kita buat fungsinya, kita copy saja fungsi pada on click supaya sama ya. Jadi pastikan fungsi pada on click harus sama dengan fungsi di JavaScript.
sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, kita copy saja ya, karena sama kita copy. Kemudian di bawah display.value kita tambahkan fungsi plus sama dengan tanda ini ya, ini tanda pangkat ya. Tanda pangkat ini Anda bisa tekan shift 6 ya. Jadi ini menambahkan simbol ini, simbol pangkat ini, keterangannya untuk dijadikan sebagai pangkat ya. Oke, saya rasa sudah. Kita rapikan, kita kembali, kemudian kita coba ya, save dulu ya. Oke, 2 pangkat, oke muncul ya, 2 pangkat 3 misalnya 8, benar ya. Oke, 2 pangkat misalnya 4, 16. Oke, 2 pangkat misalnya 5. Oke, 32 ya, misalnya 5 pangkat 3, 125. Oke, saya rasa ini sudah ya. Oke, kita buat lagi fungsi square ya, fungsi float ya, untuk ini ya, akar kuadrat ya. Oke, function square float, square root ya, square root kita copy saja, kita tambahkan fungsi variable display.value. Fungsi matematikanya kita gunakan sqrt ya, math.sqrt. Kemudian kita tambahkan konversi dia, kita gunakan fungsi parse float sama ya, display dot value. Oke, saya rasa sudah, titik koma saja. Oke, kita tambahkan komentar. Jadi ini fungsinya untuk dari fungsi matematika ada akar kuadrat, mencari akar kuadrat ya, math.sqrt ya. Fungsi matematika untuk mencari akar kuadrat itu adalah math.sqrt dalam JavaScript ya. Oke, saya rasa sudah, kita save, coba kita jalankan. 6 4 akarnya 8, 22 25 akarnya 15, 15 kali 15 225, akarnya 15. Oke. Ya, sudah ya, sudah untuk fungsi akar kuadratnya sudah. Selanjutnya kita buat fungsi persen ya, percentage, untuk mencari persen dari nilai kita yang kita masukkan. Jadi ini untuk fungsi persen, kita buat function, pilih fungsi, kita copy saja on clicknya, tambahkan buka kurung keluar, enter ya. Oke, kita copy saja dari fungsi yang sebelumnya, kemudian variable display.value sama, langsung kita parse float ya, kita langsung konversi dan kita bagi dengan 100. Nilai pada display ini langsung kita bagi dengan 100, konversi ke float atau bilangan desimal, kemudian dibagi dengan 100. Oke, kita coba 25%, iya 0,25, 5%, 0,05. Oke, saya rasa sudah ya. Kita lanjut yang berikut untuk fungsi
modul ya, modulus ya, atau mod, fungsi mod. Mod ini fungsi untuk mencari sisa hasil bagi ya. Oke, kita buat fungsi modulus, kita copy saja displaynya, kemudian di bawah display.value sama, jadi kita gunakan operator tambah sama dengan untuk persen ya. Jadi ini persen ini untuk modulus ya, jadi tanda tambah sama dengan itu artinya jadi nilai dari display, nilai yang kita masukkan ya, display ini kan yang kita masukkan jadi sebelumnya, jadi nilai sebelumnya itu nanti ditambahkan dengan nilai yang sekarang ya, itu maksudnya dari tanda tambah sama dengannya, seperti increment gitu ya. Oke, kita coba 8 mod 6 sama dengan 2. Oke, kita uji coba pakai kalkulator komputer, pilih programnya, bukannya Saintek ya. Oke, ada mod di sini. Coba kita 8 mod 6. Oke, 2 sama ya. Oke, sudah berhasil ya. 17 mod 3 2, 17 mod 3 2. Oke, sama ya. Oke, saya rasa sudah untuk modulusnya sudah. Selanjutnya kita buat fungsi integer division atau div ya. Div ini hasil ya, hasil bagi ya. Terus mod ini ya, div ini hasil bagi, ya mod yang sisa hasil bagi. Oke. Oke, ini sisa hasil bagi ya. Kita buat fungsi function, kita copy saja integer divisionnya, on click dari tombol div, button div. Oke, kita copy saja ya. Kita sebentar, kita lihat fungsinya. Oke, saya rasa kita copy dulu sama ya. Kita buat display.value sama dengan salah ya, tambah sama dengan garis miring 2 kali. Oke, jadi garis miring 2 kali ini kita fungsinya untuk kita tambahkan string ini ke display input ya. Jadi kita tambahkan garis miring 2 kali sehingga dibaca di input. Contoh ya. Oke, div ya ini sudah ditambahkan 7 div 3 2 ya. Oke, hasilnya 2 ya. 21 div 6 hasilnya 3. Oke, coba kita cek di kalkulator fungsi div mana div. Oke, tidak ada juga ya. Oke, saya rasa sudah ya, ini fungsinya sudah berjalan dengan benar, semua rata-rata sudah jadi. Silahkan dicoba, silahkan dicek kembali skripnya, dites satu persatu ya, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai.
Jadi semoga panduan ini sangat bermanfaat untuk persiapan uji kompetensi di bidang perangkat lunak. Jadi sekian dari saya, terima kasih.